Udah. Gue mulai ya. Selamat sore, nama gue Sania. Gue mau presentasi desain gue. Uh, um, jadi konsep bangunan yang gue pakai itu biomimikri dari bunga lotus. Terus khususnya si biomimikrinya itu yang dipakai itu lotus effect. Lotus effect itu jadinya dia itu uh, daun dari si bunga lotus punya kayak gerigi-gerigi gitu. Terus habis itu yang gerigi-geriginya itu bisa bikin daunnya itu bersih sendiri. Jadi daun lotus itu kan biasa banyak dipakai buat tempat duduknya kodok lah segala macam. Terus maksudnya karena dia udah banyak membantu alam sekitarnya, dia juga bisa membantu dirinya sendiri gitu. Jadi dia bisa ngebersihin diri sendirinya juga sama barengan sama ngebantu orang lain. Terus dari yang gelombang-gelombang yang di bunga lotus ini dapat jadinya bentuk bangunannya. Bentuk bangunannya kayak gini. Ini bentuk bangunannya itu belum di fasad sama sekali. Ini baru struktural doang. Bisa dilihat kayak di sini tuh di sini ada kolam renangnya kecil gitu. Tapi ini belum dikasih green wall-nya, ini belum dikasih fasadnya yang di sebelah sini, ini masih putih semua. Terus habis itu nih lahannya masih kosong. Ini side plan-nya, ini ada list kurang lebih di side plan-nya apa. Terus habis itu yang warna putih ini, dia itu dia datang dari MRT-nya pasti arahnya sebelah sini gitu. Datangnya dari sebelah sini soalnya paling deket sama jalur MRT-nya pas kita nyebrang kemarin. Terus habis itu jadinya dia ada jalan masuk di sini, di sebelah sini, sama kan ada gang belakangnya. Gang belakangnya buat lewat mobil. Terus yang di sini itu ada buat tempat masuk basementnya. Terus habis itu ini itu tempat masuk keluar mobilnya. Jadi dia itu masuk lewat sini, keluarnya lewat sini. Kalau misalnya mau parkir dia belok. Terus habis itu yang tempat ini juga bisa dipakai. Gue bikin open space-nya itu aslinya lumayan banyak gitu, kayak ada 3 biji. Yang pertama itu yang di jalur yang di sini itu bisa dipakai buat open space, kayak contohnya tempat jualan makanan gitu. Soalnya kan di situ kan banyak yang dagang kan, kalau misalnya di samping gang-gang situ. Daripada mereka dagang di situ, mending mereka masuk ke dalam sini dagang di sini aja, yang penting bersih. Terus habis itu ada lagi yang di bawah sini. Yang di bawah sini itu ini pas di bawah library. Jadi dia itu ada kayak ini kan tengahnya kan dia open, tengahnya dia close kan. Jadi yang di sini kayak bisa kalau bisa kayak setting panggung gitu. Terus habis itu bisa bikin acara gitu. Terus habis itu yang satunya lagi itu di atas sebelah sini. Yang di atas sebelah sini itu open space-nya itu lumayan gede, soalnya dia nggak ada kolomnya. Jadi dia langsung kayak pas naik eskalator mau langsung kayak buka gitu. Terus ini ada denah ground floor-nya. Ini yang saya bilang, yang gue bilang yang tadi, yang dia setengahnya itu ketutup, setengahnya itu kagak. Terus habis itu di ground floor-nya ini dia itu spacing-nya lebih kecil gitu. Terus yang spacing-nya lebih kecil ini kayak di sini ada tangga darurat sama lift darurat, di sini eskalatornya, sama ini di sini itu muat tempat retail yang kurang lebih kayak ini, satu kotak itu kurang lebih itu kayak tempat silin yang di TA. Itu dia bisa muat 22 biji kalau misalnya yang kecil. Kalau misalnya yang gede, kalau misalnya yang gede kayak rice bowl di CP itu, dia itu bisa muat 10 biji lebih dikit. Terus habis itu di sini di sebelah sini itu pintu masuk buat pedestrian, sama ini khusus kalau misalnya mau ke apartemennya.
Terus ini ada yang Donovan satunya. Donovan satunya ini itu dia ada label dua, yaitu si lantainya kayak bentuk dari si pola lantainya sama ada kayak yang kotak-kotak belok-belok ini itu uh, kabinet buat library. Jadi dia bisa diputar gitu loh. Jadi kayak dia cupboard tapi bisa diputar. Jadi dia itu uh, kalau misalnya yang dari sini ini kan daerah mall nih. Dari daerah mall sini dia kalau misalnya masuk dia kayak mesti diputar dulu gitu. Terus habis itu kayak di sini kan gara-gara penempatannya begini, jadi yang di dalam sini, yang di dalam library-nya itu bisa ditempatin sesuai sama uh, bukunya. Jadi kalau misalnya bukunya art, terus dibukanya di sebelah sini, terus habis itu terus yang ini uh, ini itu lantai 3 second floor kan. Ini itu museum. Jadi di sini ada dinding gitu, tapi dindingnya cuma partisi gitu. Jadi uh, kayak di sini jadinya mall, jadi kayak gak keganggu gitu. Kayak yang ini lebih enclosed gitu daripada dibandingkan yang library. Terus habis itu yang sini tuh kayak sisi mallnya tuh bisa bisa lebar banget jadinya tempatnya kalau misalnya mau taruh retail. Uh, Cuman yang di bagian sininya dia ada kayak satu lapisan jadi bisa enclosed gitu. Hmm, Terus ini itu yang atasnya di sini itu yang ada uh, open space area satu lagi. Yang open space area satu lagi itu dia dia di sini bener-bener nggak ada kolom sama sekali. Jadi ini bener-bener kayak langsung uh, lapisan tanah kita taruh situ, terus habis itu ada di atasnya kan ada lantai paling atas itu di rooftopnya itu ada water treatment system. Jadi water treatment systemnya ini ngarahnya ke dia juga buat apa? Buat taking care of the grass and hair gitu lah. Jadinya maksudnya dia public space-nya pakai rumputnya itu rumput Jepang kalau nggak salah namanya. Jadi dia itu rumputnya kalau misalnya diinjek orang pun, jadi kayak kita bisa taruh bean bag di situ, terus habis itu kayak biarin itu rumputnya diinjek-injek orang, tapi rumputnya nggak bakal cepet rusak. Jadi buat durability-nya itu tahan lama, jadi nggak usah pakai ganti-ganti rumput mulu, terus habis itu rumputnya bakal tetap hijau gitu. Terus kan juga ada water treatment system yang ngebantuin rumputnya itu tumbuh, jadi bakal masih tetap ada hijau di situ. Um, Terus habis itu ini itu yang bagian apartemennya. Si apartemennya ini masuknya itu bisa dari lewat sebelah sini. Ini tuh lift yang menuju sampai atas gitu. Uh, uh, ini ini yang fourth floor plan itu lantai 5 apartemennya itu masuknya dari sini. Di sini itu ada lift buat masuk ke apartemennya. Di sini itu kode apartemennya itu uh, apartemen yang uh, minimalis klasik. Terus habis itu dia itu di sini modulnya ada 17 kamar. Ini ada contoh kamarnya. Terus habis itu buat yang apartemen minimalis klasik ini pemakaian material buat di kamarnya itu kita ada gua ada pakainya ini yang white fir, kayu white fir, kayu um, Asian oak. Terus habis itu buat yang kamar mandinya gue bikinnya kayak cenderung warnanya putih gitu.
pakai keramik tiles mate putih sama pakai white brick. Terus habis itu ini buat yang ke lantai 6-nya fifth floor plan itu apartemennya dia itu lebih ke yang minimalis yang mewah sama minimalis yang keluarga. Dia makin tinggi lantainya, dia lebih ke arah minimalis mewah sama minimalis yang keluarga. Yang di lantai yang ini itu bisa dilihat di sini kayak ada kolam renangnya gitu. Jadi alasannya kenapa bikin kolam renangnya di sini itu gara-gara pertama karena dia minimalis sama minimalis keluarga. Di sini ada jalan buat dia keluarnya, terus habis itu dia transfer per floornya jadinya gampang gara-gara. Nah di sini ada kolam renang, terus ntar di atas kayak ada kayak kolam renang kecil lagi, terus habis itu kayak dia kalau misalnya mau nyampe ke lift juga gampang, kalau misalnya mau kemana-mana juga gampang, dekat sama tangga darurat segala macam. Terus habis itu view dari atas kan lebih oke gitu kan, soalnya lebih tinggi, terus habis itu bisa lebih melihat seluruh bagian mallnya. Terus habis itu kalau misalnya yang kamarnya kurang lebih pakainya sama, kurang lebih rata-rata pakainya kayak cuman white fur, Asian oak, yang cuman bedanya yang buat minimalis keluarga itu dia lebih ada warnanya, jadi dia lebih condong pasti warnanya coklat dari si Asian oak-nya sama putih sama abu-abu atau hitam gitu. Coba kalau misalnya yang buat minimalis yang mewah, gue bikinnya full putih semua, jadi kayak pakai white fur, terus habis itu bathroomnya gue juga bikin putih. Terus udah itu aja, thank you. Ada yang mau ditanyain? Mau nanya perkiraan budgetnya dong, Shania. Ada hitungannya, cuman nggak ditulis di PPT. Apa mau desain aja boleh? Kenapa? Desain aja boleh? Desain. Oh, gue nulisnya di kertas, pakai nulis tangan gitu maksudnya. Terus berantakan. Iya, nggak apa-apa, di foto juga nggak apa-apa. Gue beresin dulu ya kalau gitu, baru gue foto. Gue bacain dulu kok nggak? Oh, boleh. Jadi dia itu per meter 21, dia itu keluar 2160 meter kuadrat per lantai. Terus habis itu buat totalnya 24.16.670. Bentar, ingat dulu dari gampang. Soalnya itu. Boleh. Punya dia ada hitungannya. Gue langsung ngitung. Bentar ya. Bentar ya. Si Cat suruh kirim ke satu folder gitu kan yang ke NT presentation itu. Iya. Ntar mau dimodif lagi atau gimana? Soalnya takutnya kayak kalau misalnya kayak masih ada yang kurang, kayak PPT gue kan nggak ada hitungannya atau semacamnya. Nggak apa-apa sih, kita cuma pengen tahu aja. Perkiraannya berapa, kan tadi udah, ini kan perkiraannya 24 miliar. Terus habis itu gue pengen tahu gitu materialnya tuh, penggunaannya tuh apa aja gitu. Jadi ini koefisien luas bangunannya itu 2160 per lantai. Terus habis itu harga satuan dari hitungan harga satuan bangunannya itu totalnya 24 miliar. Terus habis itu imbalan jasa arsiteknya itu 1 M. Terus habis itu dia itu apartemen unitnya itu ada 51. Terus retail unitnya itu range-nya itu dari kalau misalnya masang gede semua, retail unitnya itu ada kayak dapat 30-40 biji. Kalau misalnya masaknya kecil semua dapat kayak 116 kalau nggak salah kemarin. Terus itu udah termasuk
library, udah ada gravity di bawahnya, terus habis itu community space 3, swimming pool 2. Swimming poolnya itu satunya yang gede itu, swimming pool yang gede itu dia swimming pool yang agak lebih dalam. Cuma kalau misalnya yang di atas, yang lebih atas itu swimming poolnya yang kayak buat ngerendam aja gitu loh, kayak bathtub. Oke. Itu list materialnya lu udah tahu belum? List material buat satu bangunannya? Iya. Kurang lebih harusnya, cuman kalau misalnya masalah harga cuman beberapa, kalau harga cuma beberapa doang yang gue tahu. Bukan, maksudnya lu pakainya material apa aja gitu buat bangunannya, udah tahu belum? Itu pakai beton. Terus habis itu buat di lantai mallnya itu gua ada pakai keramik yang namanya ada dua lantai yang gede itu, kalau nggak salah lantai 2 sama lantai 3 itu gua pakai keramik namanya Krima, pokoknya tipenya Krima. Terus kayak beda-beda gitu. Jadi gue ada yang pakai Spanish Krima, ada yang pakai Palma Krima. Ntar gue fotoin deh, gue ada kayak brosurnya gitu loh. Terus lagi ya, kalau misalnya library itu gue pakainya gloss wood gitu. Bentar. Gue pakai kayaknya masih gue fotoin satu-satu. Jadi kayak ada pakai kayu cuma di gloss gitu, jadi dia lantainya licin gitu. Terus habis itu buat dinding cuman kayak library sama yang outdoor yang di atas itu yang nggak pakai dinding. Soalnya kan dia bebas kolom, terus habis itu cuma pakai chalkboard doang. Apa lagi ya? Ada lagi nggak? Udah cukup sih. Terus berarti bangunan ini jadi satu bangunan ya, nggak dipisah. Kalau yang tadi kan yang lain sebelumnya kayak ada dua bagian gitu. Iya, punya gue digabung, cuma jadinya kayak atas bawah kayak biasa gitu. Okay. Terus itu kan juga belum difasad, mesti mau gue ntar mau kapan gue updatein nggak yang udah gue fasadin gimana? Oke, thank you. Thank you ya. Udah kali ya, ada yang masih mau nanya lagi gak? Halo? Andrew mau nanya? Enggak, udah. Oke, berarti ya? Udah aja ya. Thank you ya guys. Ya, thank you ya.